Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man akramun nasi, ya Nabi, siapa orang yang paling mulia? Nah, ternyata pertanyaan ini sahabat ini sifatnya umum, ini belum detail, dan sahabat memang senang bertanya kepada Rasulullah karena sangat semangat untuk hidup sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Jadi ingin tahu orang yang paling mulia karena umum, maka Nabi memberi jawaban yang paling umum, yang paling tinggi. Beliau menjawab, faqala atqahum. Jadi kalau ditanya siapa yang paling mulia, paling umum, paling tinggi, yaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka di sisi orang beriman juga orang yang paling bertakwa. Di masyarakat sebetulnya juga orang bertakwa itu bermanfaat untuk masyarakat. Apa manfaatnya? Manfaatnya amal soleh dan masyarakat terhindar dari keburukannya. Wong takwa niku yang boten bakal ngelarani tanggane. Orang bertakwa niku nek duwe rezeki nggih sedekah. Ya, jadi ini orang bertakwa. Cuma kadang-kadang meskipun sudah baik, kalau setan dan pengikut setan itu nggak seneng. Kalau nggak heran, dulu juga sering ustaz ada yang ditembak, ada yang lagi ceramah diserang gitu. Ya, dan kadang-kadang yang bikin aneh, urung-urung wis jadine orang stres. Ya, bisa dia memang nggak senang, pokoknya nggak senang ya, nggak senang. Ya karena hidupnya udah dipenuhi dengan godaan setan. Atau memang betul orang sesat, tapi stresnya karena setan, kerasukan setan. Dan setan juga nggak suka dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, Nabi menyatakan ini orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu kita orang beriman, orang yang bertakwa juga harus memilih pemimpin pakai standar niki. Jangan mau dikibulin sama propaganda setan. Gitu. Propaganda setan kan yang diajukan itu orang pencitraan gitu. Artis yang model-model. Tapi kita kalau disodori orang bertakwa, orang soleh, nggak mau mencari, mestinya mencari apa toh keunggulannya orang itu, bisa nggak dicalonkan. Ya, jangan wis ra tertarik belas, jangan wis tertarik belas. Ini satu. Yang kedua, ketika kita juga memilih mantu, ya juga pertimbangkan ini. Jangan hanya pertimbangan materi. Ya, sapa sing nglamar? Wong sugih apa ora? Alhamdulillah imin dzalik. Kemudian setelah Nabi menjelaskan bahwa yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, ternyata faqalu laisa an hadza nas'aluka. Nabi, bukan tentang ini yang kami tanya. Ternyata yang dimaksud bukan pertanyaan tentang orang mulia secara keseluruhan. Qala fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah. Lalu Nabi terpikirkan, kalau itu berarti yang ditanya tentang keturunan. Orang yang mulia secara nasab.
Kalau secara nasab maka Nabi, ya, ini Nabi yang ngendikan ya. Maka Nabi mencontohkan orang yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf nasabnya mulia? Ya, karena Nabi Yusuf itu Nabiullah, dia seorang nabi, ibnu Nabiillah, anaknya seorang nabi, ibni Nabiillah, cucunya seorang nabi. Nabi Yusuf itu adalah putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putranya Nabi sinten? Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau nasab ya Nabi Yusuf. Ya, wis bagus gitu. Terus setelah dewasa menjadi salah satu pembesar di Mesir, punya nasab yang bagus. Jadi nek wong Jawa niku bibit bebet bobote niku kena semua. Ya ini. Jadi orang kalau dapat mantu seperti ini, wah ya luar biasa. Gitu. Tapi kan opo kabeh ngono. Ya, kadang-kadang ya orang itu iki nasabe apik ning ya ora patek sugih ya. Atau sebaliknya sugih ning nasabe anake wong biasa. Ya ada lagi soleh ning ora sugih anake wong orang duwe melarat ya. Nah, gimana ini kalau Nabi jelas memberi panduan. Kalau kita itu bisa memilih pasangan atau mantu, pasangan untuk anak kita nggih, yang nasabnya baik, kemudian kaya, kemudian secara penampilan guys, tampan, kecantikannya itu ya menyenangkan, kemudian agamanya baik, nah itu luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, maka Kanjeng Nabi memberi kunci fatfar bidatin. Pilihlah karena ada agama. Jadi itu Nabi kemudian menjelaskan, oh kalau yang dimaksud ya, ketakwaan, kemuliaan itu mulia keturunan ya Nabi Yusuf. Tapi orang kadang sering pilih Nabi Sulaiman ya. Ya, karena Nabi Sulaiman itu ya putranya Nabi Daud, memiliki ilmu dan kekayaan dan kekuasaan. Ya, biasanya kehebatan itu pengen kayak tadi Nabi Sulaiman. Padahal kalau Nabi yang dekat dengan itu Nabi Ibrahim, tapi orang jarang pengen kayak Nabi Ibrahim gitu. Ya itulah manusiawi. Manusia ini pengennya kayak Nabi Sulaiman. Sing ora beriman pengen kayak tadi kayak Korun. Ya. Jadi dulu kalau Korun keluar itu udah ngidap-ngidap ini. Korun keluar itu udah bawa pengawal dengan baju yang ya sangat mewah sekali, yaitu Korun. Setelah Nabi menjelaskan tentang yang paling mulia kalau dari segi keturunan itu adalah Nabi Yusuf, ternyata para sahabat berkata lagi, qalu laisa an hada nas'aluka, bukan ini yang kami maksudkan wahai Nabi. Qala fa'an ma'adinil Arab. Lalu Nabi berkata, apakah tentang suku-suku kaum-kaum terbaik dari orang Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Khiyaruhum fil jahiliyah. Kalau itu yang kalian tanyakan, maka orang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, dia akan menjadi terbaik ketika masuk Islam. Idza faqahu, kalau mereka itu paham agama. Jadi ternyata yang ditanya ya, tentang suku-suku Arab
yang terbaik itu ada Bani Hashim, ada bani-bani lain, itu siapa yang paling mulia? Ya, Nabi menjawab, ya, yang baik ketika di jahiliyah, kemudian dia masuk Islam dan paham Islam, itulah mereka yang terbaik. Jadi namanya suku sama juga di kita, bangsa, suku, ya itu perkembangannya beda-beda. Ya kalau sekarang mungkin bangsa ya, kalau dulu suku-suku. Ada orang itu yang tumbuh di suku yang memang punya tradisi keilmuan yang baik, ya, ilmunya baik, akhlaknya baik. Ya, kalau di Mekah itu Quraisy, Bani Hashim, itu Bani Hashim itu baninya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu terah-terah yang baik. Ya. Ada masyarakat itu yang tumbuh kembangnya itu di tempat yang nggak baik. Angger suku ini senang ada padun, mabuk, mendem, ya, itu ada. Tapi sekarang karena kesukuan nggak terlihat, sekarang ya, bangsa-bangsa ketok. Ya. Negara-negara yang maju, negara Eropa banyakan itu, ini negaranya rakyatnya terdidik. Tapi negara-negara yang masih terbelakang itu beda juga. Ya, seperti kita itu kalau mulai berkembang itu, negara berkembang, ya, maka jenenge padu di medsos itu kita itu tiap hari nyek-nyekan ini. Dan kita itu termasuk yang di Asia Tenggara itu paling tidak sopan. Ya karena tumbuh kembangnya kita gitu terus. Ya, ribut nanti supporter sepak bola terus bentrok, ya, dan seterusnya. Antar kampung masih terjadi. Jadi negara-negara yang sudah maju peradabannya bagus, ya mereka saling menghormati, ya, karena tumbuh kembangnya. Nah, Nabi menyampaikan kalau orang dulu zaman jahiliyah itu sudah tumbuh kembangnya di suku yang baik, menjadi pribadi yang baik, ketika masuk Islam dia paham agama, maka dia akan menjadi orang yang khiyar, yang terbaik. Sing penting paham agama. Jadi paham agama itu penting. Suku-suku yang mungkin di barat itu, orang-orang negro di barat, namanya orang-orang kulit hitam di Amerika misalnya, itu banyak yang masuk Islam. Mereka yang paham agama maka lahir seperti Dr. Bilal Philip. Yang paham agama akan lahir menjadi pribadi yang menjadi panutan. Tapi yang nggak paham agama, ya mencitrakan Islam yang tidak baik. Orang-orang kulit hitam masih Islam, orang paham agama masih mabuk-mabukan. Ya, jadi tergantung orang itu. Ya, kalau jadi paham agama menjadi baik. Ya. Suku-suku yang mungkin ahli perang dulu dikenal pemberani, kalau paham agama akan jadi baik karena keberaniannya digunakan untuk membela agama. Tapi kalau nggak paham agama dia jadi berangasan. Ya ini semua itu, ya, kita orang Jawa, orang Madura, kalau kita itu masuk Islam dan paham paham agama itu baik. Tapi kalau nggak paham, ya, kalau asalnya itu nggak baik, ya wis tradisine wis elek, terus mlebu Islam wis ora gelem ngaji, ya dadine rusak. Itulah yang biasanya mencitrakan Islam sing ora apik. Ya, maka perlu untuk pencerahan. Ya, dicerahkan terus masyarakat itu. Jadi ini gambaran di kampung saya dulu, sing wong semangat giro Islam gitu.
karena punya biro Islam, ini nggak paham agama. Oke, jadi yang ngerti segawon niku dipateni ya, kayaknya jihad. Karena nggak paham agama. Ya tadi kalau misalnya ada bentrok dengan orang non muslim itu kemudian babi buat, nah, itu karena nggak paham agama. Jadi persoalannya itu bukan agama. Agama itu ajaran yang baik. Persoalannya banyak orang yang mungkin belum paham, kemudian mengatasnamakan girohnya itu semangat. Ya ada kan mukul sapa niku sing lagi di penjara ya. Mukul Muhammad Kace ya itu ya nggak benar juga ya. Dipukul. Tapi giroh ketika tidak sesuai ya itu menjadi jalan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing Bapak dengan sedaya aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.